kami akan menunjukkan beberapa video tentang percobaan pengaruh terhadap laju reaksi. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Agnes Anggraini Yanuar nomor absen 1, yang kedua Claudia Arin Widuri nomor absen 5, yang ketiga Ivo Yesi Asmarani nomor absen 8, dan yang keempat Sekar Wilanti nomor absen 18. Adapun pembagian tugas sebagai berikut. Di video kali ini kami menyajikan 3 buah percobaan. Percobaan yang pertama yaitu percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang kedua yaitu percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir yaitu percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Untuk lebih lanjut silakan menyimak video berikut ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Agnes Anggraini Yanuar, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 1. Pada tahap kali ini, kami akan melakukan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Adapun alat dan bahan yang kami butuhkan adalah cangkang telur, baik yang masih berupa bongkahan maupun yang sudah jadi serbuk, dengan ukuran yang sama, 2 buah gelas plastik, sendok, cuka, 1 botol air, dan timer. Yang pertama, kami akan melakukan percobaan terhadap cangkang telur yang berbentuk serbuk terlebih dahulu. Langkah-langkahnya: pertama, tuangkan 2 sendok makan cuka dalam salah satu gelas plastik. Kemudian, tuangkan air sesuai dengan takaran pada gelas plastik. Kemudian, kita masukkan cangkang telur yang berbentuk serbuk ke dalam gelas plastik yang sudah diisi air dan cuka. Kita hidupkan timer. Sudah mulai bereaksi pada menit 10-11. Bisa dilihat sudah mulai bereaksi pada kira-kira detik ke-10 sampai dengan detik ke-13 mulai bereaksi. Selanjutnya, kami akan melakukan percobaan terhadap cangkang telur yang masih berbentuk bongkahan. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam salah satu gelas plastik yang lain. Kita masukkan juga air sesuai dengan takaran di gelas yang tadi. Lalu kita masukkan telur ke dalam gelas ini.
nyalakan timer dan tunggu sampai dia bereaksi. Dia sudah mulai bereaksi pada menit kedua. Mulai bereaksi pada menit kedua 16 detik. Tidak terlalu seperti yang berbentuk serbuk, tapi sudah mulai bereaksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cangkang telur yang serbuk lebih cepat bereaksi karena dia hanya membutuhkan waktu kurang lebih 13 detik untuk mulai bereaksi, sedangkan cangkang telur yang masih berbentuk bongkahan lebih lambat untuk bereaksi karena memerlukan waktu kurang lebih 2 menit untuk mulai bereaksi. Dengan begitu, dari percobaan ini dapat kita artikan bahwa semakin kecil ukuran suatu zat padat, maka luas permukaan bidang sentuh zat padat tersebut akan semakin besar, sehingga laju reaksi semakin cepat. Terima kasih. Saya Ibu Yesya Semarani dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 8. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum laju reaksi mempengaruhi konsentrasi. Di sini ada air biasa, gelas pertama, gelas kedua, stopwatch, cuka, serbuk cangkang telur, dan sendok. Langkah yang pertama, masukkan cuka sebanyak 6 sendok ke gelas pertama. Yang kedua, masukkan 3 sendok cuka dengan air biasa. Lalu masukkan serbuk cangkang telur ke dalam kedua gelas secara bersamaan. Lalu hidupkan stopwatch hingga ada hasilnya. Ternyata hasil akhirnya adalah gelas yang berisi cuka murni lebih cepat bereaksi dan banyak gelembungnya. Kesimpulan dari percobaan ini adalah semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan. Terima kasih. Pertama, ambil gula dan masukkan ke dalam air dingin. Lalu, nyalakan stopwatch dan mulai mengaduk hingga larut.
Ambillah gelas yang sudah berisi air hangat dengan ukuran yang sama, kemudian masukkan 1 sendok makan gula ke dalam air hangat tersebut. Lalu hitung dengan stopwatch, aduk hingga larut. Kesimpulan yang diambil adalah air biasa lebih lama larut dan air hangat atau air panas cepat larut, karena kecepatan suhu mempengaruhi laju reaksi. Sekian video dari kami, terima kasih.